Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media dan pengguna data BPS telah datang dan bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Senin 2 September 2024. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, kita akan merilis inflasi, data inflasi, nilai tukar petani, kemudian perkembangan pariwisata dan perkembangan transportasi. Untuk awalan saya akan memulai dengan perkembangan inflasi. Ya, jadi next selama didapatkan bahwasanya IHK kita ini bulan Agustus sebesar 106,17 ya. Ini diartikan bahwa selama periode Januari 2023 sampai dengan Agustus 2024 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 6,17% jika dibandingkan dengan rata-rata harga tahun 2022 ya. Untuk inflasi bulan ke bulannya, month to month-nya ini kita terjadi deflasi sebesar 0,04, terjadi penurunan harga secara umum sebesar 0,04% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Juli 2024 gitu. Untuk yang inflasi tahun ke tahunnya sebesar 2,64% ya. Jadi selama bulan September 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024, jadi selama setahun ya, telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,64% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Agustus 2023. Nah, untuk inflasi tahun kalendernya sebesar 0,97% ya. Jadi selama bulan Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,97% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2023. Jika dilihat gambaran IHK dan inflasi di kabupaten kota di Kepulauan Riau ya, terjadi inflasi di Kota Batam sebesar 0,02%, sementara itu terjadi deflasi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,06% dan deflasi di Kabupaten Karimun sebesar 0,48%. Jika kita lihat di gambar sebelah kanan atas ya, itu adalah perkembangan inflasi dari bulan ke bulan selama tahun 2022 sampai dengan 2024. Jadi jika dilihat grafiknya itu terkendali di rentang 2,5 plus minus 1%. Nah, untuk yang kanan bawah ya, itu adalah perkembangan inflasi tahun ke tahun periode 2022 sampai dengan 2024 ya. Terlihat bahwa perkembangan harga di tahun 2004 ya, itu jauh lebih stabil. Hanya ada satu bulan di mana yang nilainya itu lebih dari 2,5 plus minus 1% ya. Sementara di 2 tahun sebelumnya dia terdapat beberapa bulan yang berada di luar rentang 3 plus minus 1% gitu ya. Jadi kalau 2022 dan 2023 memang target inflasinya itu di 3 plus minus 1% gitu ya. Terus kemudian next, selama bulan September 2023 sampai dengan Agustus 2024, komoditas emas perhiasan telah memberikan kontribusi atau andil deflasi tertinggi, kontribusi andil inflasi tertinggi sebesar 0,4% ya, terhadap inflasi umum yang terjadi tadi 2,64% gitu ya. Terus kemudian diikuti dengan komoditas beras dengan andil sebesar 0,35%, terus kemudian tarif listrik dengan andil sebesar 0,26%, tarif parkir dengan andil sebesar 0,18%, dan angkutan udara dengan andil sebesar 0,12%. Nah, jika kita lihat di sebelah kanannya itu berdasarkan kelompok pengeluarannya, 5 komoditas dengan andil terbesar tadi ya, kita kelompokkan menjadi ada di yang di kuningin itu ya, shading kuning itu ya. Jadi yang pemicu inflasi
terbesar itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1%. Kemudian kelompok transportasi dengan andil 0,48%. Kemudian kelompok pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,46%. Dan yang terakhir kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,38% gitu ya. Jadi emas perhiasan itu masuk di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Itu. Next. Jadi kita lihat di tampilan ini adalah perkembangan inflasi Agustus secara bulan ke bulan. Lebih detail gitu ya. Tadi sudah disebutkan di sana ada Batam dengan inflasi 0,02, Tanjung Pinang deflasi 0,06, kemudian Karimun deflasi 0,48. Nah, yang grafik di bawah kiri bawah itu adalah grafik inflasi month to month dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Yang di shading warna biru apa itu ya? Biru itu ya. Itu adalah kondisi pada saat Idul Fitri gitu ya. Jadi terlihat bahwasanya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, inflasi kita di 2023 itu jauh lebih terkendali gitu ya. Nah, untuk inflasi month to month, jika dilihat dari kelompok pengeluarannya itu disebabkan oleh deflasinya itu disebabkan oleh dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok makan, minum, dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,27% dan kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,02%. Next. Nah, ini Bapak Ibu 10 komoditas dengan andil inflasi atau deflasi terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi memang kita mengalami deflasi, tapi ada juga beberapa komoditas barang yang mengalami kenaikan harga ya. Jadi dimulai dari komoditas yang mengalami kenaikan dengan andil terbesar yaitu tarif listrik ya. Tarif listrik andilnya 0,21%, dilanjutkan dengan emas perhiasan, ikan tongkol, kemudian mobil, sigaret kretek mesin, bensin, kacang panjang, ketimun, cumi-cumi, dan yang terakhir beras ya dengan andil inflasinya sebesar 0,01%. Sementara ini pemicu deflasi kita yaitu adalah yang pertama bayam ya dengan andil deflasi sebesar 0,09, diikuti dengan angkutan udara, kangkung, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, pokcoy, tomat, udang basah, dan terakhir sawi hijau dengan andil deflasi sebesar 0,02% gitu ya. Jika kita lihat dari 10 komoditas deflasi ini tadi dikelompokkan menjadi dua kelompok pengeluaran tadi ya, makan, minum, dan tembakau, dan kelompok transportasi gitu ya. Selanjutnya kita lihat ini dia 10 komoditas dengan andil inflasi atau deflasi terbesar di Batam ya. Untuk pemicu inflasi di Kota Batam yaitu tarif listrik dengan andil sebesar 0,26% gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan ada kenaikan harga emas perhiasan, ikan tongkol, mobil, kacang panjang, bensin, sigaret kretek mesin, ikan selar, beras, dan cumi-cumi gitu ya. Untuk pemicu deflasi ada juga yang turun ya, pemicu deflasinya itu bayam sama ya, angkutan udara seperti yang provinsi tadi, kangkung, cabai rawit, pokcoy, bawang merah, cabai merah, udang basah, tomat, dan sawi hijau gitu ya. Next, selanjutnya kita lihat 10 komoditas dengan andil atau inflasi atau deflasi terbesar di Tanjung Pinang. Untuk Tanjung Pinang ya, ikan tongkol itu mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,03%, dan diikuti kemudian ada sigaret kretek mesin, terus sigaret putih mesin, sotong, emas perhiasan, ikan selar, udang basah, cumi-cumi, daging ayam ras, terus ketimun dengan andil sebesar 0,01%. Nah, pemicu deflasinya
Ini dia komoditas angkutan udara ya, dengan andil sebesar 0,06%. Ya, kemudian diikuti dengan komoditas bawang merah, bayam, cabai rawit, kangkung, sawi hijau, ikan selang, cabai hijau, pasta gigi, dan tomat ya dengan andil 0,02%. Selanjutnya kita lihat 10 komoditas dengan andil inflasi atau deflasi terbesar di Kabupaten Karimun ya. Di sana untuk yang inflasi ada sigaret kretek mesin dengan andil 0,06% ya, diikuti dengan apa itu? Nggak itu saya. Ini belum. Ini biaya taman kanak-kanak, terus kemudian ada komoditas ikan lele, bakso siap santap, sewa rumah, ketimun, emas perhiasan, semangka, toge atau kecambah, terus kemudian sotong, ya Bapak Ibu. Itu tadi mengenai inflasi. Kita lanjutkan dengan NTP. Next. Nah ini, jadi perkembangan nilai tukar petani pada bulan Agustus 2024 gitu ya. Jadi menurut subsektornya ya, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa ada 2 subsektor, yaitu tanaman pangan dan budidaya ikan yang NTP-nya itu masih di bawah 100 gitu ya. Jadi kalau NTP di bawah 100 itu berarti petani mengalami defisit ya. Kenaikan harga relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang dan jasa kebutuhan petani serta biaya produksi gitu. Nah, tapi yang melegakan tuh ada 4 subsektor lainnya. 1, 2, 3, 4 ya betul 5, ada 5 subsektor lainnya yang NTP-nya lebih dari 100 gitu ya. Jadi kalau lebih dari 100 ya berarti petani itu mengalami surplus, harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Jadi secara umum ya, NTP di bulan Agustus adalah sebesar 105,27 atau turun sebesar 0,45% dibandingkan NTP bulan Juli 2024. Next. Nah, ini adalah perkembangan nilai tukar petani kita di Provinsi Kepulauan Riau periode 2022 sampai dengan 2024 ya. Secara tahun ke tahun ya, NTP itu mengalami kenaikan sebesar 0,52% dibandingkan Agustus 2023. Nah, untuk kondisi di 2024 belum kembali pada masa kejayaannya di tahun 2022 yang pernah mencapai sebesar 108,49 ya. Namun kondisi Agustus 2024 ini masih jauh lebih baik daripada tahun 2023 gitu. Next. Nah, yang berikut ini adalah nilai tukar usaha pertanian kondisi Agustus 2024 ya. Jadi bedanya NTP dengan NTUP adalah jadi kan kalau NTP itu adalah perbandingan antara harga yang diterima petani dengan yang dibayarkan oleh petani. Namun NTUP itu tidak memperhitungkan biaya konsumsi dalam komponen harga yang dibayarkan dan dikeluarkan oleh petani. Jadi hanya murni biaya untuk produksinya saja begitu. Jadi sejalan dengan NTP-nya tadi, namun nilainya lebih besar ya. NTUP kita di bulan Agustus sebesar 105,61 atau turun sebesar 0,47%. Sejalan dengan NTP subsektornya, terdapat 2 subsektor yang nilai NTUP-nya di bawah 100 dan ada 5 subsektor yang NTUP-nya di atas 100. Selanjutnya kita lihat ini perkembangan nilai tukar usaha pertaniannya ya, periode 2022 sampai 2024. Jadi secara tahun ke tahun NTUP
Provinsi Kepulauan Riau itu mengalami kenaikan sebesar 3,07% dibandingkan Agustus 2023 gitu ya. Yang garis merah itu adalah kondisi 2024 ya. Sama seperti NTP, kita belum kembali ke masa kejayaan kita di tahun 2022 ya, tapi kondisi NTUP-nya masih jauh lebih baik dari tahun 2023. Next. Ya. Yang berikut ini adalah indeks konsumsi rumah tangga pedesaan. Jadi indeks IKRT ini menggambarkan inflasi di tingkat perdesaan. Jadi datanya itu dikumpulkan dari seluruh kabupaten, jadi hanya kabupaten saja di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Jadi menggambarkan inflasi di tingkat pedesaan yang mana dihitung perkembangan harganya di wilayah kabupaten seprovinsi Kepulauan Riau. Jadi secara bulan ke bulan, IKRT Agustus sebesar 0,02%, artinya terjadi inflasi sebesar 0,02%. Kemudian secara tahun ke tahun, IKRT itu mengalami inflasi sebesar 4,27%. Kalau dibandingkan dengan Desember 2023-nya juga mengalami inflasi sebesar 2,74%. Next. Ya, ini adalah kondisi kenaikan atau penurunan dari kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga di pedesaan ya. Jika kita lihat tadi yang inflasi juga ada sama kelompok pengeluarannya ya. Kalau di IKRT ini yang mengalami inflasi kelompok makan, minum, dan tembakau, terus kemudian perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, transportasi, pendidikan, penyediaan makan dan minum atau restoran, perawatan pribadi, dan jasa lainnya. Sementara yang mengalami deflasi yaitu di kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Next. Nah, ini 15 komoditas IKRT pedesaan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Yang kiri itu adalah mengalami penurunan, yang kanan mengalami kenaikan. Jadi di sana ada sawi hijau ya sampai dengan bawang merah itu yang mengalami penurunan. Terus kemudian yang mengalami kenaikan itu ada apa tuh? Martabak, tuh martabak. Keluar dia martabak. Terus kemudian ada martabak, terus kemudian cumi-cumi, tisu, kunyit, cabai rawit, daun singkong, ikan ekor kuning, biskuit, kerapu, udang laut, ikan kurisi, ikan belanak, nanas, pengobatan alternatif, dan jengkol ya. Jadi 15 komoditas baik yang naik maupun turun tadi, ini terutama yang terjadi penurunan ya. Tadi kan kita kan deflasi. Coba kalau Bapak Ibu lihat ya, dia sejalan dengan IHK-nya gitu ya, indeks harga konsumen yang di tingkat perkotaan. Kan kalau IHK tuh ada yang di tingkat perkotaannya ya, itu dari kelompok makanan, minum, dan tembakau gitu ya. Oke, next. Ya, ini IKRT, perkembangan IKRT dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Sama seperti inflasi kita, dia terkendali di rentang minus 0,5 sampai dengan 1,5 itu inflasinya dan deflasinya ya. Dia cantik gitu, angkanya melandai di tengah-tengah gitu ya. Next. Ya, sekarang ini kita masuk ke perkembangan pariwisata. Yang berikutnya ini adalah perkembangan jumlah wisatawan mancanegara bulan Juli ya. Jika dibandingkan dengan bulan Juni, bulan sebelumnya, itu terjadi penurunan ya, sebesar 24,29%, dari 166.981 kunjungan menjadi 126.418 kunjungan. Namun kondisi di bulan Juli ini masih jauh lebih baik
dibandingkan dengan Juli di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Juli di tahun 2023, masih terjadi kenaikan sebesar 4,39%. Apakah ini artinya terjadi perbaikan ekonomi gitu? Perbaikan kegiatan ekonomi di bidang pariwisata? Bisa jadi. Ya. Nanti kita bisa sambungkan dengan PDRB-nya Bapak Ibu, nanti kelihatan di sana. Terus kemudian selanjutnya ya, untuk kunjungan wisatawan next, kunjungan wisatawan mancanegara yang ini kumulatif ya, dari Januari sampai Juli ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 5,81%, dari sebesar 848.652 kunjungan di tahun 2023 menjadi 897.946 kunjungan di tahun 2024. Next, yang ini perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara dari 4 pintu masuk di Kepulauan Riau. Jadi kita memotret kunjungan wisatawan mancanegara di 4 pintu masuk di Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun. Secara month-to-month kita mengalami penurunan di semua pintu, gitu ya, secara month-to-month. Fenomena yang dapat kami tangkap untuk penurunan ini adalah diakibatkan karena bulan Juni itu terdapat long weekend. Nah, long weekend ini berlaku untuk di 3 negara, di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura, gitu ya. Jadi makanya puncaknya kedatangan wisatawan mancanegara itu terjadi di bulan Juni, gitu. Makanya di bulan Julinya ini terjadi penurunan, gitu. Jadi bukan karena apa-apa gitu ya, karena memang masa liburan mereka itu sudah terjadi puncaknya di kemarin di bulan Juni, gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk year on year-nya ya, di pintu masuk Batam dan Karimun ya, year on year itu berarti kita membandingkan Juli 2024 dengan Juli 2023, gitu ya. Di Batam dan Karimun itu mengalami peningkatan, sementara Tanjung Pinang dan Bintan ini mengalami penurunan dibandingin tahun lalunya, gitu ya. Next. Kalau yang tadi itu kita lihat secara month-to-month dan year on year, kita lihat sekarang ini secara kumulatifnya ya, dari Januari sampai dengan Juli. Jadi kita bandingkan Januari sampai dengan Juli tahun 2024 dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juli di tahun 2023. Sama sejalan dengan yang year on year-nya. Karimun dan Batam itu secara kumulatif mengalami peningkatan di tahun 2024 dibandingkan 2023-nya. Kalau Bintan dan Tanjung Pinang itu mengalami penurunan, ya kan? Nah, nanti kita bisa cross check data ya Pak di fenomenanya, apakah misal terjadi penurunan jumlah event gitu ya di Tanjung Pinang dan Bintan gitu. Kalau Batam itu dibanding tahun lalu ya, memang secara event saya sudah cek dia lebih banyak eventnya dibanding tahun 2023 gitu ya. Gitu. Next. Yang ini adalah negara utama asal Wisman. Sebagaimana kita ketahui posisinya nggak pernah berubah ya. Singapura dan Malaysia itu masih menjadi negara utama asal Wisman yang datang ke Kepulauan Riau gitu ya. Bulan lalu pun ini juga gitu ya, cuma hanya persentasenya sedikit berubah gitu ya. Jadi Singapura ya sebesar 45,52%, terus kemudian Malaysia 21,43%, dan diikuti dengan Tiongkok, India, Filipina, Australia, Inggris, dan gabungan negara lainnya. Gitu. Yang berikutnya, kalau tadi itu kondisi bulan Juli saja, kita lihat ini kumulatif dari Januari sampai dengan Julinya gitu. Negara utama asal Wisman masih dominasi oleh orang-orang Singapura, kemudian diikuti oleh orang-orang berkebangsaan kewarganegaraan Malaysia, terus kemudian Tiongkok, India, Filipina,
Korea Selatan, Inggris, dan lainnya, gitu ya. Berikutnya, ini adalah perkembangan tingkat penghunian kamar. Ya. Jika kita lihat pada grafik, tingkat penghunian kamar di bulan Juli itu sebesar 52,36 ya. Sementara di bulan Juninya sebesar 64,78. Ini terjadi penurunan sebesar 12,42 poin dibandingkan bulan Juni 2024. Jadi tingkat penghunian kamar ini masih berkaitan dengan kunjungan Wisman yang turun tadi, Bapak Ibu, gitu ya. Terus kemudian jika kita lihat dengan data year on year-nya dibandingkan dengan Juli 2023 ya, masih terdapat peningkatan sebesar 12,33% gitu. Jadi kondisinya masih jauh lebih baik di tahun 2024. Oke. Selanjutnya ya, Bapak Ibu dapat melihat rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia gitu ya. Kita lihat yang tabel itu ya, untuk tamu asing di kolom 4 ya, bulan Juli 2024 di hotel bintang 4 ya, jadi paling lama menginap 2,06 hari untuk tamu asing. Kalau tamu Indonesia rata-rata lama menginapnya itu yang paling besar ada di hotel bintang 5 2,58 ya. Ini bisa jadi dipicu karena adanya kegiatan meeting, terutama meeting-meeting yang disponsori atau diinisiasi oleh Kementerian Lembaga di pusat gitu ya, banyak itu di Batam. Terus kemudian tapi secara total ya, rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia itu yang paling besar ada di hotel bintang 2 sebesar 2,07 hari dan diikuti dengan hotel bintang 5 sebesar 2,03 hari. Itu Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini selanjutnya kita akan melihat perkembangan transportasi udara dan laut bulan Juli 2024. Next. Jadi penumpang angkutan udara Juni sampai dengan Juli 2024 ya, itu terjadi peningkatan baik untuk domestik maupun internasional gitu ya. Namun untuk yang internasional itu ada sedikit anomali ya. Dia kedatangannya itu meningkat 98,28%. Itu karena terjadinya puncak kepulangan haji di bulan Juli ya. Tuh. Terus kemudian keberangkatannya itu turun 64,48% ya. Karena ya itu tadi, karena ini dua baik berangkat dan kedatangan ini diakibatkan oleh adanya keberangkatan dan kepulangan haji gitu. Tapi secara total dibandingkan bulan lalu, dibandingkan bulan Juni, untuk penumpang pesawat internasional itu terjadi kenaikan sebesar 9,3%. Selanjutnya ya, berikutnya, nah ini kita lihat kondisi penumpang angkutan laut Juni dan Juli 2024 gitu ya. Untuk penumpang domestik ya, untuk domestik itu masih terjadi kenaikan sebesar 0,12%. Yang ini dikarenakan adanya kenaikan penumpang kapal datang di kedatangan gitu. Sementara kalau di keberangkatannya terjadi penurunan sebesar 0,97%. Nah, kalau untuk kapal laut ya secara total turun ya 12,89% baik yang kedatangan maupun keberangkatan. Dan ini masih ada kaitannya dengan fenomena yang saya sebutkan tadi, bahwa terjadinya puncak libur tadi di bulan Juni gitu. Yang tadi holiday long weekend tadi yang berlaku di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, nah ini penumpang angkutan udara domestik ya, jika dibandingkan dengan
bulan Juli tahun 2023 masih mengalami peningkatan sebesar 8,06% gitu. Kalau secara kumulatif, yang kanan itu adalah data kumulatifnya Januari sampai dengan Juli ya. Jika dibandingkan dengan kondisi Januari sampai dengan Juli 2023 mengalami penurunan sebesar 0,69%. Selanjutnya, yang ini adalah untuk mengangkut, yang tadi itu domestik, yang sekarang penumpang angkutan udara internasional. Nah, yang ini ya, jika kita bandingkan dengan kondisi Juli tahun 2023 ya, terjadi peningkatan sebesar 82,89%, yang mana kita ketahui normalnya keberangkatan haji itu mulai banyak di tahun 2024 ini ya, 2023 belum sebanyak sekarang gitu jemaah haji yang berangkat. Terus kemudian secara kumulatif ya, penumpang angkutan udara internasionalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 115,3%. Next, ini adalah kondisi penumpang angkutan laut domestik ya. Kita lihat perbandingan dengan Juli tahun 2023 ya. Jadi ada penurunan sebesar 3,26%. Namun secara kumulatif itu yang bawah, yang hijau, jika dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juli 2023 kita masih ada peningkatan sebesar 1,61%. Yang berikutnya ya, ini penumpang angkutan laut internasional. Jika kita bandingkan dengan Juli 2023 kita masih mengalami peningkatan sebesar 2,67%. Ini mendukung fenomena data Wisman tadi gitu ya. Kalau year on year-nya kan tadi ada kenaikan gitu ya. Nah, untuk kumulatifnya dibandingkan dengan Januari sampai Juli 2023 kita juga masih mengalami peningkatan sebesar 1,86%. Yang berikutnya ini next, ini bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara domestik dan internasional ya. Untuk domestik, baik bongkar dan muatnya dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juni 2024 ini mengalami peningkatan. Kemudian yang bawah untuk penerbangan internasional, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya juga terjadi peningkatan baik untuk yang bongkar dan muatnya. Next, selanjutnya ini ya, bongkar muat bagasi dan barang angkutan laut internasional gitu ya. Jadi baik bongkar maupun muatnya kita mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan jumlah penumpang angkutan laut internasional yang turun tadi gitu ya. Gitu. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hapti atas penyampaian indikator-indikator utama untuk rilis kita pada bulan ini. Bapak Ibu sekalian, sudah kita lihat bahwa memang kondisi saat ini secara nasional adalah deflasi. Nah, memang Batam mengalami inflasi karena memang ada kebijakan menaikkan tarif listrik. Ya, jadi itu yang membuat Batam barangkali satu kota inflasi di Kepulauan Riau yang mengalami inflasi. Dan kalau kita lihat secara umum memang deflasi yang terjadi itu akibat deflasi yang terjadi pada kelompok makanan minuman. Itu terjadi pada Karimun maupun Tanjung Pinang, dan angkutan udara ya sesuai dengan musimnya. Jadi ini sudah musim kembali untuk beraktivitas setelah musim libur selama bulan Juni atau Juli gitu. Jadi memang kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja ekonomi di Kepulauan Riau. Terlihat juga dari transportasi ya.
transportasi yang terjadi secara internasional kan turun ya, khususnya dari Singapura sebagai negara asal wisatawan mancanegara yang masuk ke PRI gitu ya. Dan kita lihat tadi bahwa pariwisata memang Batam dan Karimun yang mengalami peningkatan, itu lebih kepada wisatawan yang melakukan bisnis ya. Terlihat untuk Bintan dan Bintan ya mengalami penurunan, jadi memang Bintan Tanjung Pinang. Ya. Bintan Tanjung Pinang. Bintan dan Tanjung Pinang, maaf ya, untuk yang mengalami penurunan ya, jadi memang lebih kepada kunjungan bisnis ya, karena Batam dan Karimun yang mengalami peningkatan seperti itu. Nah, ini juga menjadi perhatian buat teman-teman di kepariwisataan ya. Jadi memang kondisi kita memang sangat tergantung dari musim liburan gitu ya, dan harapan kita memang seperti target yang sudah disampaikan bahwa wisatawan mancanegara dengan target sekitar 3 juta ya teman-teman dari kepariwisata. Nah, ini juga menjadi perhatian gitu, karena kita lihat baik dari kepariwisataan, tingkat penghunian kamar gitu ya sangat tergantung gitu, dan memang kita sangat tergantung juga terhadap negara Singapura gitu ya. Terbukti penurunan itu dari Juni ke Juli gitu ya, dari Juli ya ke Juli gitu ya. Baik, kemudian untuk nilai tukar petani ya memang sangat menjelaskan, memang di perkotaan mengalami deflasi tapi di pedesaan mengalami inflasi gitu. Jadi ini juga agak Tapi tipis, Pak. Ya? Tipis 0,0. Ya, memang tipis gitu ya, dan itu lebih karena ada pengobatan alternatif ya. Tadi saya juga agak bingung ya, di pedesaan ya tarif kesehatan ya, cara ini tarif kesehatan mengalami inflasi. Nah, ini teman-teman dari Dinas Kesehatan mestinya juga memang harus mencoba mengevaluasi ya dari hasil ini itu di pedesaan, apakah memang pengobatan dari secara modern belum gitu ya. Ini menjadi insight juga ya barangkali dengan informasi yang kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari untuk kondisi inflasi, NTP, kemudian transportasi ya. Transportasi, Pak. Selama bulan Agustus